Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan produk kami berupa workshop penggunaan aplikasi WordWall untuk pengembangan alat evolusi pembelajaran biologi dengan mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi dengan dosen pengampu Bapak Relsa Syogika SPD NPD. Sebelum kami membahas mengenai produk yang akan kami tampilkan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu saya sendiri, Adelisa Altatri. Yang kedua ada Mutia Pramadani. Yang ketiga ada Zafira. Dan yang keempat ada Sarah Melinda. Pada video ini kami akan membahas produk kami dengan 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengenalan aplikasi WordWall. Yang kedua tujuan penggunaan aplikasi WordWall. Yang ketiga manfaat penggunaan aplikasi WordWall. Dan yang keempat tutorial menggunakan aplikasi WordWall. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pengenalan aplikasi WordWall akan saya sampaikan sendiri. Apa itu WordWall? WordWall adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, pengelompokan, dan lain sebagainya. Menariknya lagi, selain pengguna dapat menyediakan akses media yang telah dibuatnya melalui daring, juga dapat diunduh dan dicetak pada kertas. Salah satu keuntungan dari WordWall ini yaitu bisa kita akses melalui web yang ada di Google Chrome, Mozilla, dan web browser lainnya tanpa diunduh terlebih dahulu. Nah, jika ingin mengunduhnya, jika di smartphone, untuk pengguna Android bisa di-download atau diunduh melalui Play Store, dan untuk pengguna iOS bisa di-download atau diunduh melalui App Store, dan juga bisa di-download di laptop. Nah, selanjutnya langkah-langkah penggunaan WordWall. Yang pertama yaitu menyiapkan materi pembelajaran baik berupa pertanyaan dan jawaban. Nah, ini bisa berupa teks dan gambar. Yang kedua, membuat akun email yang dapat digunakan untuk 3 proyek dan ini gratis atau free. Nah, yang ketiga, membuat template yang akan digunakan sesuai dengan kriteria materi. Yang keempat, action. Nah, action yaitu membuat materi atau soal yang di-share ke siswa dengan link yang diberikan di Google Classroom. Selanjutnya, kita masuk ke topik bahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan penggunaan aplikasi WordWall. Penggunaan WordWall ini khusus bertujuan sebagai sumber belajar, kemudian sebagai media, dan juga sebagai alat penilaian yang menyenangkan bagi murid. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat penggunaan WordWall. Manfaat penggunaan WordWall diantaranya dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran game edukasi seperti kuis, menjodohkan, mengelompokkan, anagram, acak kata, pencarian kata, memasangkan, dan lain sebagainya. WordWall menyediakan akses media yang telah dibuat melalui daring dan dapat diunduh secara gratis serta dicetak pada kertas. Melalui game edukasi dapat membantu pemahaman peserta didik terkait dengan materi dan dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar. Pembelajaran dengan WordWall dipilih oleh guru untuk menekankan agar peserta didik dapat aktif selama pembelajaran daring. Melalui WordWall, guru dapat mengontrol langsung hasil belajar peserta didik dan dapat menganalisis hasil belajar peserta didik yang sudah paham dan belum terkait dengan materi pembelajaran. Oke, baiklah, saya Sarah Melinda dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana tutorial penggunaan website WordWall yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk kuis, games, dan lain sebagainya. Nah, untuk langkah pertama yaitu silahkan buka Google, lalu ketik WordWall. Nah, setelah itu silahkan klik wordwall.net. Nah, jika sudah diklik maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, jika sudah memilih akun, silahkan klik login atau masuk, dan jika belum memiliki akun silahkan klik daftar.
Nah, untuk mendaftarkan akun bisa langsung menggunakan Gmail, atau jika tidak memiliki Gmail bisa mengisi kolom daftar diri yang telah ditampilkan ini. Nah, jika memiliki akun Gmail, klik sign in with Google. Nah, lalu pilih akun Gmail yang akan didaftarkan kepada website WordWall. Nah, jika sudah terdaftar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memulai pembuatan games dan kuis yang menarik, kita perlu melihat template yang sudah disediakan oleh WordWall. Nah, sebelum itu, aplikasi WordWall ini mempunyai 3 akun yang bisa digunakan. Yang pertama itu basic. Yang basic ini bisa digunakan secara gratis, yang mana kita bisa menggunakan 18 template games dan namun yang 18 template ini tidak bisa dicetak semuanya, tapi untuk di-download juga bisa. Namun jumlah yang bisa kita gunakan untuk menggunakan WordWall ini itu 5 kali. Tapi jika misalnya sudah 5 kali, kita tetap bisa menggunakannya, namun dengan email yang lain. Yang kedua ada standar. Yang ini kita bisa menggunakan template WordWall sebanyak 18 buah, dan kita bisa print cetak sebanyak 16 buah, dan kita bisa menggunakan semua template ini unlimited atau tidak terbatas. Namun harus membayar Rp30.000 per bulan. Sedangkan yang Pro, jika teman-teman ingin menggunakan akun Pro, maka harus membayar Rp54.000 dengan benefitnya yaitu harus bisa menggunakan seluruh template yang ada, yaitu ada 33 template dan bisa mencetak sebanyak 16 buah games yang sudah dibuat. Dan penggunaan WordWall ini juga tidak terbatas. Nah, selanjutnya untuk membuat games yang menarik, kita bisa klik buat aktivitas pertama Anda sekarang yang di tengah. Nah, sebelumnya di aplikasi WordWall ini atau website WordWall ini mempunyai 18 template. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu template yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu ada permainan pencocokan, yang mana permainan ini bisa digunakan dengan menyeret atau meletakkan setiap kata kunci di samping definisinya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya yang untuk permainan pencocokan seperti ini. Nah, dari permainan pencocokan ini kita bisa membuat sebuah soal dengan menggunakan gambar, lalu mencocokkan kalimat yang cocok terhadap gambar tersebut. Nah, untuk biologi mungkin ini bisa digunakan dengan menggunakan soal klasifikasi tumbuhan. Yang ini tinggal menarik dan meletakkannya. Seperti ini kira-kira yang untuk pencocokan sampai akhir. Setelah kuis dilaksanakan, maka akan muncul skor dan waktu yang telah digunakan untuk permainan ini. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat papan peringkat, siapa saja yang telah mengakses kuis ini dan peringkat yang mengakses kuis ini. Nah, dari yang nomor 1 sampai yang terakhir seperti ini.
Nah, selanjutnya itu ada template dengan kuis, yaitu kuis ini bisa dilakukan dengan serangkaian pertanyaan pilihan ganda yang bisa kita gunakan dengan mengetuk jawaban yang benar untuk melanjutkannya. Selanjutnya yaitu untuk template kuis yang mana bisa kita gunakan, contohnya seperti ini. Nah, ada sebuah pertanyaan, lalu ada 4 buah jawaban, yang mana keempat buah jawaban ini bisa kita klik langsung seperti ini, dan bisa kita next sampai di akhir. Nah, sampai akhir. Kalau untuk kuis seperti ini, dan akhirnya juga akan menampilkan skor dan ranking dalam skor setelah menggunakan kuis ini. Yang selanjutnya yaitu ada membuka kotak, yang mana template ini bisa kita gunakan seperti dengan cara mengetuk setiap kotak secara giliran untuk membukanya dan mengungkapkan benda apa yang ada di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada 7 buah kotak, yang mana kita bisa membuka salah satu di antaranya seperti ini. Nah, jika kita mengetik 1, maka akan muncul pertanyaan dan jawabannya, dan kita bisa mengklik jawaban yang benar sampai di jawaban nomor 7, dan akhirnya nanti juga akan ditampilkan skor dan peringkat skor dari games ini. Selanjutnya yaitu ada template roda acak. Nah, roda acak ini seperti memutar roda untuk melihat benda mana yang muncul berikutnya. Nah, kalau kita gunakan untuk kuis bisa seperti ini. Bisa kita isi dengan pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin, lalu kita acak atau kita putar roda tersebut. Nah, maka akan ada satu pertanyaan yang muncul dan kita bisa memilih anak yang akan menjawabnya sampai akhir seperti ini, dan diputar lagi. Nah, kalau ini yang template roda acak. Selanjutnya ada template menemukan kecocokan. Kalau ini itu kita bisa mengetuk jawaban yang cocok untuk menghilangkannya. Nah, ulangi semua jawabannya sampai kotak tersebut hilang. Nah, games atau kuisnya bisa seperti ini. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan seperti contoh kegiatan di sekolah, di ajar dan di luar kelas. Nah, ini contoh kegiatan di bumi membersih kamar, yang mana gambar yang menampilkan membersihkan kamar. Kita klik sampai jawaban terakhir, sampai kotak gambar tersebut hilang. Nah, setelah hilang, kita akan bisa menampilkan skor yang dimiliki oleh anak-anak tersebut atau yang mengerjakan kuis ini. Next, untuk template selanjutnya yaitu ada menemukan kecocokan. Template membenarkan kalimat seperti ini. Nah, ada 4 kata acak, maka kita bisa menyusunnya dengan menggeser-geser kata tersebut seperti ini. Nah, sampai di 10 jawaban terakhir. Nah, ini akan menampilkan skor benar yang kita buat, dan akhirnya juga akan menampilkan skor dan ranking dari skor yang telah siswa yang mengerjakan kuis tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada template pengurutan grup seperti ini. Nah, ini seperti labirin. Kita bisa menggeser-gesernya
seperti permainan dan menuju ke nomor yang kita punya sampai di Nah, selanjutnya ada quiz game show. Sebelumnya ada pengurutan grup. Pengurutan grup ini contohnya seperti ini. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan seperti binatang pemakan rumput yang mana, lalu siswa bisa memilih binatang-binatang atau gambar yang ada dari yang telah ditampilkan. Lalu diarahkan kepada kotak yang telah dibuat seperti ini, digrupkan atau dikelompokkan. Nah, seperti ini. Kirim jawaban. Nah, akan muncul skor dan waktu pengerjaan kuis tersebut. Kita bisa melihat papan peringkatnya juga. Dari nomor 1 sampai yang terakhir. Nah, selanjutnya ada template quiz game show. Seperti ini. Nah, akan dimunculkan pertanyaan 1 seperti ini. Kita bisa memasukkan gambar atau foto dan pertanyaan. Nah, dan salah. Misalnya sampai pertanyaan terakhir. Nah, seperti itu kalau untuk template quiz game show. Soalnya ada template kata yang hilang. Seperti ini. Nah, kita bisa memberikan satu kalimat dan mengosongkan satu kata yang hilang dan memberikan 4 kata yang bisa dijadikan sebagai jawaban untuk kata yang hilang tersebut. Nah, seperti ini. Lalu untuk template berikutnya ada diagram berlabel. Diagram berlabel ini itu kita bisa menggunakannya dengan menyeret dan meletakkan pin ke tempat yang benar pada gambar. Soalnya juga ada teka-teki silang, permainan teka-teki silang. Seperti ini. Nah, kita menekan yang nomor 3, lalu muncul pertanyaan. Dan kita bisa mengetik jawaban yang benar. Itu untuk teka-teki silang. Nah, kalau untuk pesawat terbang seperti ini. Nah, muncul pertanyaan, lalu pesawat terbang ini bisa diarahkan kepada jawaban yang benar. Kuis ini hampir sama dengan permainan games online yang mana bisa menarik perhatian dari anak-anak. Nah, ada 18 template yang bisa kita gunakan yang sudah saya jelaskan satu-satu template tersebut.
maka kita bisa memilih dari 18 template tersebut. Saya akan memilih template fake a mall ini. Lalu diklik template yang akan digunakan. Nah, setelah diklik template yang digunakan, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang mana kita harus memberikan judul aktivitas. Judulnya akan saya tulis menjadi kuis 1 biologi. Nah, instruksi ini bisa kita klik dan bisa kita ketik pertanyaan yang akan kita buat. Saya akan membuat pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan membuat jawabannya, ada yang benar dan ada yang salah. Nah, minimal untuk jawaban benar ada 5 dan minimal jawaban salah ada 5. Yang pertama, jawaban benar pertama, kita bisa menambahkan gambar dengan mengklik icon gambar ini. Lalu kita bisa mencari gambar yang ingin kita cari. Nah, pilihan kedua, kita juga bisa mengunggah gambar yang ada di dalam file laptop atau PC kita. Kita bisa klik dan mengetik jawabannya. Selanjutnya, jawaban yang salah juga kita kita ketik atau tambahkan gambar dengan mengklik icon gambar seperti jawaban yang benar tadi.
jawaban yang benar dan yang salahnya juga sudah kita isi. Lalu kita jika sudah fix semua pertanyaan dan jawabannya, kita bisa klik selesai. Jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa memilih font yang ingin kita gunakan. Ada 6 macam font yang bisa digunakan dan bisa dipilih. Saya memilih font lalu ada pilihan yang mana kita bisa mengatur waktu dan mode permainannya. Jika ada beberapa level, kita bisa mengklik ini, dan jika ada satu level, kita bisa klik satu level. Nah, kecepatannya kita juga bisa atur. Selanjutnya juga ada poin benar dan salah dan bonusnya. Selanjutnya kita juga bisa melihat papan peringkat skornya di akhir ini. Nah, untuk memulai permainan ini atau tampilan permainan ini akan tampak seperti ini. Nah, seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, di level satunya akan muncul seperti ini. Maka akan muncul poin. Nah, selanjutnya jika selesai, maka video ini bisa kita bagikan dengan klik bagikan. Kita bisa klik bagikan, dan kita juga bisa mempublikasikannya dengan klik publikasi. Nah, jika sudah selesai, link ini juga bisa kita salin dan bisa kita kirim melalui Facebook, Twitter, dan Google Classroom. Nah, demikian tutorial penggunaan WordWall untuk sebagai kuis dan permainan dalam pembelajaran biologi. Sekian penyampaian hasil produk dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.